Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila kafatil anam, syahadatan tumdina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala fi hadisil qudsi fa idza ahbabtuhu wa in sa'alani fa'a'taituhu. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala al-ulama taqwal ilah madar kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa rasul syarri habailah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus yang kita hormati segenap pengurus TKN wilayah Bogor Timur, Bapak Ketua dan para pengurus TKN yang lainnya yang saya hormati. Kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, dilimpahkan kepada mereka kebarokahan, selalu disehatkan zahir batinnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tanpa kecuali. Juga yang saya hormati segenap pengurus Dewan
muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang paling pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah, sehingga dengan barokah sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan dari Allah, pada malam ini kita dapat duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengistiqomahkan amal thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu duduk di Majlis Manaqib Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alam As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berbagai macam keberkahan-keberkahan, selalu berada dalam rahmatnya Allah, dan kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah sabab kita duduk di majlis manaqib beliau yang dibarengi rasa cinta kepada beliau, apabila ada di antara anggota keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, baik itu orang tua kita atau paman bibi kita atau kakak adik kita atau istri kita, anak cucu kita, bil khusus istri saya sendiri yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sedang sakit, kita doakan semuanya yang saat ini sedang sakit, semoga dengan barokah aromah Sultanul Auliya Ghausul A'zam As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu, dan dengan barokah aromah guru mursyid kita Syekhul Mukarram Syekh Ahmad Sa'idul Abbad Tajul Arifin, semoga yang sedang sakit lekas disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, dihilangkan penyakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang maslahat, kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, kekasihnya Allah, manusia agung, manusia mulia, manusia besar, manusia yang paling tinggi pangkat derajatnya di hadapan Allah, manusia yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang patut kita tiru akhlak dan ibadahnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang selalu istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga yang selalu istiqomah mengamalkan amaliyah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang telah diajarkan, yang telah dijajarkan oleh guru mursyid kita. Insya Allah apabila kita mampu istiqomah di dalam amaliyah kita, mengamalkan apa-apa yang sudah diajarkan, yang sudah dijajarkan oleh guru mursyid kita, insya Allah kita akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, mendapatkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan besar, kemuliaan-kemuliaan yang sangat agung baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah
habis-habisnya, yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah keburu datang kepada kita, sementara kita masih terlena, masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang tiada pernah ada habis-habisnya, sampai kita melupakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita sudah sampai berada di malam tanggal 10 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar besok hari Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad Senin dulu ya. Habis Ahad Senin apa Selasa? Kecepatan. Besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kurang lebih sekitar 5 hari lagi kita akan sampai di suatu malam, di mana pada malam itu seluruh amal-amal yang telah kita lakukan selama setahun terakhir akan dinaikkan ke langit, akan diangkat, yakni buku catatan verbal amal kita setahun terakhir akan dilaporkan oleh malaikat Raqib dan Atid, akan dinaikkan ke langit. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr ay Sya'ban. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat, akan menaikkan amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban, tepatnya pada setiap malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Maka seyogyanya nanti di malam nisfu Sya'ban kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi. Kalau perlu di malam itu kita jangan tidur, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara melakukan amaliyah sunnah, amaliyah yang disukai oleh Allah, yang apabila amaliyah sunnah kita, yang apabila amaliyah sunnah tersebut kita kerjakan, Allah ridho kepada kita dan Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya dengan melakukan sholatul khair sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali, sehingga dalam 100 rakaat bacaan surah Al-Ikhlasnya sebanyak 1000 kali. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Fa'amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sya'bana bahya mi'atu rahmatin bi alfi marratin qul huwallahu ahad bi kulli rahmatin asraf marratin wa tusamma salatul khair. Maka adapun salat sunnah yang tawarid dari Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban, yaitu sebanyak 100 rakaat dengan 1000 qul. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kita baca 10 qul. Dan sholat tersebut, sholat ini dinamakan sholatul khair. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah qaliyah wa nafsabaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
kurang lebih sekitar 20 hari lagi insya Allah kita akan sampai di bulan yang sangat kita tunggu kehadirannya, yang sangat kita nantikan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada setiap bulan Ramadan selama 1 bulan penuh seluruh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan disunahkan untuk mereka malam harinya selama 1 bulan penuh melaksanakan sholat sunnah tarawih. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, Sahrul kata Allah alaikum siyama wa sanat belakum qiyamah paman shawmahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharajat min dunubi ka yauma waladatuhu. Kata beliau, bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya 1 bulan, dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian melaksanakan salat sunat tarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh, kharajat min dunubi ka yauma waladatuhu, niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, sehingga ia keadaannya bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena apabila kita mampu mencintai orang-orang yang telah mendapatkan kecintaan Allah, maka insya Allah kita pun akan dicintai oleh Allah. Dengan sababiyah, dengan barokah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, juga mendapatkan kecintaan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka insya Allah seluruh dosa-dosa kita oleh Allah akan diampuni, dan kita oleh Allah akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni surganya Allah, di mana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak pahala mulia, banyak pahala agung, banyak pahala besar yang membuat kita akan bergembira di dalam surga nanti. Bahkan pahala-pahala yang sudah Allah sediakan di dalam surga itu nggak bisa dibayangkan. Kenikmatannya yang ada di dalam surga tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, inni a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar telah menyediakan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia, kenikmatan-kenikmatan surga yang sama sekali tidak bisa dibayangkan nikmatnya seperti apa. Aku sudah sediakan kenikmatan itu untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang patuh kepadaku, tunduk kepadaku, menjalankan perintahku, menjauhi laranganku, untuk hamba-hambaku yang cinta kepadaku dan yang cinta kepada orang-orang yang aku cintai, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para aulia Allah, para waliullah, para kekasih Allah, para sholihin. Beruntunglah siapapun yang di hatinya ada kecintaan kepada mereka,
dan selalu mencintai tempat-tempat di mana tempat itu dicintai juga oleh mereka, seperti majlis zikir, majlis manaqib, dan majlis-majlis yang lainnya seperti majlis ilmu. Karena nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang ia cintainya. Rasulullah bersabda, yusarul mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan di hari kiamat nanti, di pada masa nanti seseorang itu bersama orang-orang yang ia cintai ketika hidup di alam dunia. Ada tempat-tempat yang dicintai oleh orang-orang yang telah mendapatkan kecintaan Allah, tempat-tempat yang dicintai oleh para waliullah, yaitu majlis zikir, majlis ilmu, majlis manaqib. Nah, kalau kita sering istiqomah duduk di tempat-tempat tersebut, itu artinya kita telah membuktikan kecintaan kita kepada mereka. Maka ketika kita sudah bisa membuktikan kecintaan kita kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang telah mendapatkan kecintaan dari Allah, maka tentu kita akan mendapatkan kecintaan dari mereka. Dan ketika kita telah mendapatkan kecintaan dari mereka, maka tentu Allah akan mencintai kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, juga mendapatkan kecintaan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah, maka nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan amaliyah thariqah perjuangan sahabatiyah. Itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah di dunia akhirat, orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah ketika ia sudah berada di alam kubur, orang-orang yang akan dibahagiakan, orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira ketika dicabut nyawanya pada waktu sakaratul maut. Malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira, seraya malaikat mengatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshir fil jannati allati kuntum tu'adun. Allah takhafu, kalian tidak usah merasa takut, kalian tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa cemas, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, jangan berprihatin. Wa abshiru, bergembiralah kalian bil jannati dengan surga allati kuntum tu'adun, yang surga itu telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Di mana karamah itu sebenarnya kemuliaan, keistimewaan, sesuatu yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Keistimewaan, kemuliaan yang luar biasa yang secara khusus oleh Allah hanya diberikan kepada para kekasihnya, yaitu kepada para aulia Allah. Itulah yang disebut karamah. Apabila kemuliaan tersebut diberikannya oleh Allah kepada calon nabi, itu namanya irhas. Apabila kemuliaan tersebut oleh Allah diberikannya kepada para nabi, para rasul, itu namanya mukjizat. Dan apabila kemuliaan tersebut oleh Allah diberikannya kepada orang-orang soleh yang ahli ibadah, itu namanya ma'unah. Baik mukjizat, baik irhas, baik karamah, baik ma'unah, itu semuanya adalah merupakan kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Para nabi adalah kekasih Allah, para aulia Allah adalah kekasih Allah, orang-orang yang soleh adalah kekasih Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan fadilah keutamaan yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karamah yang diberikan kepada para waliullah, maka hendaklah kita istiqomah dalam amalan kita. Istiqomah itu kalau ditinjau secara ilmu alat, ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, istiqomah itu asal katanya 3 huruf dari koma. Koma artinya berdiri tegak, jejak.
kalau istilah bahasa Sunda, tegedap keanginan, teluntur kehujanan, terapu kepanasan, tetap tidak terpengaruh oleh apapun, tetap tetap berdiri. Jadi tidak luntur kena hujan, tidak rapuh kena panas, tidak goyah kena angin. Jadi diambil dari kata koma. Koma itu asalnya koama. Kalau menurut keterangan dalam kitab Al-Sorfi, koma ini kalau diasalkan koma aslu koama ala wadni fa'ala ubdilatul wawu alifan bitahruki maqabla fathatun faswa koma. Lapan koma itu asalnya koama, kemudian huruf wawunya diganti dengan huruf alif. Alasannya karena harkat sebelum huruf wawu adalah fathah, sedangkan fathah itu nisbatnya kepada alif, maka mau tidak mau wawunya diganti dengan alif, maka menjadi koma. Asalnya koama. Koma ini fi'il sulasi mujarrad, kemudian didatangkan 3 huruf penambah di awal kalimat, yaitu hamzah sinta, maka dari koma menjadi istiqomah. Istiqomah kalau ditasrif secara tasrif istilahi, istiqomah yastaqimu istiqomah wa mustaqomah wa mustaqomatan bahwa mustaqim wa jaga mustaqomah istaqim la tastaqim mustaqomah mustaqomah istaqim istiqomahlah kamu. Bisa diartikan luruslah kamu, jejeklah kamu. Siapapun yang istiqomah dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan keuntungan, fadilah, keutamaan jauh lebih baik daripada 1000 karomah yang diberikan kepada para wali. Artinya walaupun kita pangkatnya bukan pangkat wali, kita orang biasa-biasa saja, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil dengan barokah sababnya kita istiqomah dalam kebaikan, dalam amaliyah TKN, bisa saja atas kehendak Allah kita oleh Allah diberi 1000 karomah, diberi 1000 kemuliaan yang kita sendiri nggak tahu itu kemuliaannya, tapi orang lain bisa melihatnya. Ma'asyiral muslimin ikhwan akhwat thariqah qauliyah wa naksabadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir udah jam 10:30 kurang 6 menit. Kira-kira enaknya sampai jam berapa nih? Hah? Enaknya sampai jam berapa? Hah? Dia enak-enakin aja gitu. Sampai jam 11 ya? Ya berarti ada waktu 4 menit lagi. Langsung 4 menit saya potong ini. Nggak ada ketinggalan komen. Baik. Oleh karena kurang lebih sekitar 20 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan dan kita diwajibkan puasa. Perlu kita pahami, perlu kita mengerti, perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah ibadah rahasia, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang paling mulia. Sampai ibadah puasa ini diidobatkan, disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah nanti akan membalasnya. Yang penting kita kerjakan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, dengan didasari ilmunya. Enggak usah khawatir soal pahala puasa. Artinya saking mulianya ibadah puasa, sampai ibadah puasa ini disandarkan, diidobatkan kepada zat Allah yang maha mulia. Kita belum pernah menemukan sebuah hadis kursi yang mengatakan sholat itu untukku, zakat itu untukku, ibadah haji itu untukku, dan yang lainnya untukku. Cuma satu Allah katakan as-shaumu li, puasa itu untukku. Masya Allah, luar biasa. Maka yuk, nanti manakala kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, yuk kita laksanakan, kita jalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh itu dengan sungguh-sungguh, dengan
dengan sempurna, dengan didasari ilmunya. Sayang kalau puasa yang kita kerjakan enggak sah karena enggak didasari ilmunya. Sayang kalau puasa Ramadan selama 1 bulan yang kita lakukan pahalanya hilang karena kita tidak menjaga puasa kita. Maksud saya bahwa puasa Ramadan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang sesuai dengan kehendak Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 72 ayat 183, di mana dalam ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah selama 1 bulan penuh, tidak lain tidak bukan kata Allah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran 4 ayat 133, Allah menegaskan wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kesimpulannya, puasa Ramadan yang harus kita jalankan nanti kurang lebih sekitar 20 hari lagi adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah. Puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang dapat mencetak diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang kita lakukan dapat menghantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya puasa menahan perut dari makan dan minum saja, bukan hanya puasa menahan perut dari lapar dan haus saja, akan tetapi juga menahan seluruh anggota badan kita. Jangan sampai dilakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai seluruh anggota badan kita atau salah satu dari anggota badan kita digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan, yang dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan yang kita kerjakan, sehingga akhirnya kita puasanya enggak dapat pahala sedikit pun dari Allah, melainkan hanya dapat lapar dan haus saja. Sebagaimana disinggung oleh Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamil juwal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan mereka hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Boleh jadi puasanya nggak benar. Puasanya hanya puasa perut, nahan lapar dan haus saja dari subuh sampai maghrib, sementara matanya tidak dijaga dari pandangan-pandangan yang haram, lisannya tidak dijaga, sedang berpuasa lisannya berkata bohong, sedang berpuasa lisannya menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sedang berpuasa lisannya mengucapkan sumpah palsu, sedang berpuasa lisannya melakukan namimah, memfitnah orang lain. Itu bisa hilang pahala puasanya. Akhirnya dari puasa yang dikerjakannya hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala sedikit. Maka oleh karena itu puasa itu ada 3 tingkatan. Diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 12 baris yang ke-6 dari atas begini. As-shaumu salasu darajatin, shaumul awam, shaumul khawas, shaumul khawas. Amma shaumul awam maka batni wal fardi an qoli syahwat. Wa amma shaumul khawas bahwa shaumus sholihin bakabul jawari anil asam bala yatim mujalika illa bi mudawamati homsati asya'a al awalu wadul basar an kulima yujamu sab'an wasani ibdul lisani anil gibati wal kadibi wal namimati wal yaminil gomus wasalis kabul uduni anistimai kuli makro warrabi kabul jami aqdoi anil makari wal kabul batni an subuhati fi waqti iftar wal khamis alla yastaksira min halal waqtal iftar bi haitsu yamlau batna wasalisu saumu khawasil khawas wa amma saumu khawasil khawas
Pasawul qalbi an himamid daniyati wal ikari dunyawiyati wa kabu amas wallahi ta'ala bil kulliyah. Fa idza tafakkar hadha sahib bima syaallah yahsul bintu fa inna tahibu hadzal maqam al iqbal lillahi ta'ala bil kulliyati wal insirafu an ghairihi. Nah, itu yang saya bacakan, itu keterangan ada di dalam kitab Durratun Nasir halaman 12 baris yang ke-6 dari atas. Buka jangan nih, udah habis waktunya. Ini kalau dibuka itu akan lebih jelas lagi. Tapi oleh karena sudah habis waktunya, keterangannya sudah saya bacakan tadi, cuma belum dibuka aja. Ya, karena kalau dibuka itu butuh waktu 1 jam lagi. Sementara ini sudah jam 11, tutup aja ya. Isi belanja ke sebelah deh. Jadi, yuk kita tingkatkan puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti kurang lebih 20 hari lagi. Kita tingkatkan puasanya naik derajat puasa saum. Jangan sampai dari tahun ke tahun sepanjang tahun puasa yang kita lakukan tiap Ramadan puasa awam. Puasa hanya menahan perut dari makan dan minum saja. Sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari perbuatan dosa. Nanti puasanya nggak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus saja. Nah, sekarang tingkatkan puasanya puasa was. Puasa was itu bukan hanya menahan perut dari makan dan minum. Puasa was itu bukan hanya menahan perut dari lapar dan haus. Puasa was itu bukan hanya menahan pargi dari ingin syahwat, akan tetapi puasa seluruh anggota badan. Perutnya puasa dari makan dan minum, dari lapar dan haus. Parginya puasa dari keinginan syahwatnya. Matanya puasa, kedua telinganya puasa, hidungnya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, perutnya puasa, kakinya puasa. Semuanya secara integral menyeluruh puasa, semuanya ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Itu puasa was. Makanya dalam puasa was ini, kalau puasa was ini sempurna, itu harus mudawamah 5 perkara. Pertama, jaga pandangan mata. Jangan digunakan untuk memandang hal-hal yang dibenci oleh Allah, hal-hal yang diharapkan, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya jangan sampai sedang puasa nunggu maghrib buka TikTok di HP. Itu percuma, hilang pahala puasanya. Buka TikTok, katanya di TikTok banyak aurat wanita. Katanya. Oh, Ustaz tahu, pernah lihat sekali. Supaya nggak puker. Oh, ternyata TikTok isinya begini. Ya udah, nggak tahu udah. Nah, daripada kita lihat seperti itu, kita lihat Quran, baca Quran tadarus. Atau kalau kita malas tadarus ya, kita setel ya apa tadarusan, atau kita dengerin ceramah agama, nambah ilmu. Jangan buka TikTok lagi puasa, itu bisa hilang pahala puasanya. Nah, yang paling luar biasa puasa tingkatan yang ketiga, itu puasa levelnya para nabi dan para rasul, para siddiqin, yaitu puasa khawasul khawas. Jadi puasa khawas ini rotbatul anbiya wa siddiqin, puasa martabatnya para nabi dan para siddiqin. Kalau puasa khawas itu puasanya dohir batin, total menyeluruh, dohir batin semuanya berpuasa. Bahkan hatinya ikut puasa, bahkan pikirannya ikut puasa. Jadi bukan hanya perut, bukan hanya seluruh anggota badan, sampai hatinya berpuasa, sampai pikirannya kosong dari pikiran-pikiran dunia berpuasa. Jadi puasa was ini adalah saumul qalbi anil himamid daniyati, puasa hati dari angan-angan rendah yang bersifat dunia. Jadi di hatinya nggak ada angan-angan yang bersifat dunia, di hatinya hanya yang ada Allah saja. Sedang puasa yang diingat hanya Allah, selain Allah nggak diingat. Itu puasanya para nabi. Kalau nabi lagi puasa, di hatinya ingat makanan, yahsul pintu, maka berhasillah buka puasa, batal saatnya. Itu kalau level para nabi. Untuk kita bukan nabi ya. Lah kita kadang-kadang jam 4 sore udah ngobrolin makanan, mak, ntar buka puasa. Itu sepotongnya masih ada enggak? Nah. Padahal ke maghrib masih jauh itu. Kadang-kadang setengah jam menjelang maghrib kita udah duduk di depan makanan. Kayak maaf. Masa puasa begitu? Nah, wal inkari dunyawiyah, puasa was itu juga mengosongkan pikiran
dari pikiran-pikiran yang berorientasi kepada keduniaan. Dia pikirannya kosong dari pikiran dunia. Nah, untuk menyatakan tentang puasa huwas ini adalah al-iqbalu ila Allah Ta'ala bil kulliyah wal insyirafu an ghairihi. Jadi menghadapkan jiwa raga kita, dohir batin kita seluruhnya hanya dihadapkan kepada Allah dan berbalik dari selain Allah. Itulah puasanya para nabi seperti itu. Nah, kita nggak mungkin mampu puasa dengan tingkatan puasa khawas. Minimal kita harus berusaha tingkatkan puasa Ramadan kita dengan tingkatan puasa khawas. Insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi, dan tiadalah hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan sesuatu yang aku cintai, yang lebih aku cintai, melainkan hambaku melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, menjaga kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh aku kepadanya. Itulah hambaku yang paling aku cintai. Dan ketika hambaku ingin mendapatkan kecintaanku, kata Allah, maka tiadalah intinya ia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang aku sukai, hatta uhibbah, sehingga aku pun mencintainya. Sehingga aku pun mencintainya, kata Allah dalam hadis qudsi. Fa'idza ahbabtu, maka apabila aku sudah mencintai hambaku, wa in sa'alani, dan apabila hambaku meminta sesuatu kepadaku, aku berjanji fa'aqaitu, maka pasti aku akan memberinya. Doa-doanya akan aku kabulkan, segala permintaannya akan aku perkenankan apabila hambaku sudah mendapatkan kecintaanku. Yuk kita cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sebab dengan barokah sababiyah kita mencintai, kita dekat kepada orang-orang yang dicintai Allah, insya Allah kita pun akan mendapatkan kecintaan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma rzuqna halawatal iman, Allahumma rzuqna istiqomata fi kulli khair. Rabbana zidna ilman nabi amal hidayah, Rabbana zidna malam barokan yakbina lu'atika, Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'alna wajira min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna min ibadikas salihin, Rabbana ja'alna min ibadikal arifina billahi haqqan, Rabbana ja'alna minal mu'minina fid dini wal dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada.